Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita persilahkan kepada Abu Rumaisa untuk membacakan eh, ayat dari surah Ar-Rahman. Coba diulangi dari ayat 13 sampai ayat 28. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin masih sampai ayat yang ke-6 ya. Dan sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan al-mizan, keseimbangan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatannya yang diberikan kepada manusia dari banyak ragam kenikmatan. Allah menciptakan langit yang sangat luas dan sangat tinggi. Siapa yang mampu membuat bangunan semegah langit? Padahal manusia ketika membangun rumah sampai setengah mati, dia harus membuat tiang dan mengukurnya. Ya, apalagi jika rumah itu luas. Biasanya kan Pak, tiang atau kolom paling banter 3 atau 4 meter itu harus ada tiangnya. Itu bangunan kita manusia, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala membangun langit dan bumi. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 2. Dan dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan langit tanpa tiang dan menjadi atap bagi manusia. Wa ja'alnas samaa'a saqafan mahfuza. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Dan atap tersebut tidak hanya atap yang kosong, namun banyak benda langit di dalamnya.
ada bulan, matahari, bintang-bintang, dan atap tersebut begitu kokoh. Padahal beban yang dipikulnya begitu berat. Namun pada hari kiamat atap tersebut akan retak dan robek, yang akan mengakibatkan benda-benda langit tersebut berjatuhan. Maka di sini disebutkan wa wada'al mizan, dan dia ciptakan keseimbangan. Di antara kenikmatan Allah adalah dia meletakkan al-mizan. Ada dua pendapat yang dimaksud dengan al-mizan. Ada yang mengatakan maksudnya adalah timbangan yang sudah diketahui pada umumnya. Entah timbangan yang memiliki dua daun timbangan, ukuran, volume, berat, atau semua jenis timbangan yang ada. Itu al-mizan. Kemudian terutama timbangan zaman sekarang seperti timbangan digital, ya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah keadilan. Al-mizan maknanya al-adl. Pendapat kedua, sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan timbangan adalah keadilan, yaitu hendaknya bersikap adil ketika menimbang suatu barang, mengukur volume, dan dengan benar dan dengan cara yang seharusnya. Maka dari itu Allah memperingatkan kepada manusia agar jangan berbuat kezaliman dalam menakar atau menimbang satu benda hingga jauh dari keadilan. Allah tatghaw fil mizan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan tersebut. Ya, di halaman 344. Allah melarang manusia agar tidak berlebih-lebihan dalam timbangan. Dalam ayat yang lain disebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbang untuk dirinya dia minta dilebihkan. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain dia mengurang-ngurangi takaran tersebut. Ya, Allah melarang manusia agar tidak berlebih-lebihan dalam timbangan. Tatkala seorang menimbang dalam memutuskan hukum suatu perkara atau keputusan, hendaknya juga dengan keadilan. Sesuai dengan porsi yang sebenarnya. Jangan sampai seseorang menimbang atau menakar dengan berlebih-lebihan. Entah dengan cara menambah atau mengurangi. Dan disebutkan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan tersebut. Ayat ini juga menjelaskan tentang timbangan. Jika diperhatikan, hal ini merupakan sesuatu yang ya mungkin sederhana atau sepele, akan tetapi masalah timbangan merupakan salah satu permasalahan yang berbahaya. Karena Allah pernah mengadab satu kaum, yaitu kaum Nabi Syuaib, disebabkan ulah mereka yang sering mengurangi takaran. Dan ini banyak kita dapati di mana, Pak? Tempat-tempat wisata misalnya, ya. Banyak orang yang seperti itu di tempat, ya, di tempat orang berjualan secara umum, banyak orang yang tidak jujur di dalam menimbang, dalam menjual atau yang semisalnya. Makanya disebutkan wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Bahkan ada kita lihat itu apa? Nimbang atau jual karet, ya. Nah, dimasukkan di dalamnya batu gitu. Dimasukkan di dalamnya getah, ya, getah. Jual getah tapi ada kecurangan di situ. Dimasukkan di dalam gumpalan itu benda-benda kayu, air, sehingga akhirnya masuk dalam kategori al-mutaffifin. Maka hendaknya seorang berhati-hati ketika membuat suatu kezaliman atau satu maksiat yang berkaitan dengan orang lain. Lebih baik seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dibanding-bandingkan, walaupun keduanya tidak benar. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun kita punya, ya, jelas dosa-dosa yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah atau yang berkaitan dengan manusia.
Namun jika seorang berbuat maksiat terhadap orang lain, maka dia akan menuntut pada hari kiamat kelak. Karena hukum asalnya, seorang ketika dizolimi adalah menuntut. Di dunia saja dia susah untuk memaafkan. Apalagi di akhirat kelak. Dia akan menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Akibatnya, bagi orang yang menzolimi, tatkala dihadapkan dengan neraka yang sangat mengerikan, dia butuh dengan pahala. Namun pahala yang dia miliki diberikan kepada orang yang dizalimi waktu di dunia. So, Al-Imam Sufyanus Tsauri menyebutkan rahimahullah, innaka antalqallaha azza wa jalla bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Masyaallah. Sesungguhnya engkau bertemu Allah dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah. Itu lebih ringan daripada engkau bertemu Allah dengan membawa satu dosa antara engkau dengan manusia. Dosa apa? Kezaliman dalam masalah harta misalnya kan, utang piutang yang tak kunjung dibayarkan. Padahal mungkin dia punya kemampuan. Masalah-masalah kezaliman antara kita dengan manusia, maka usahakanlah untuk menyelesaikannya dengan segera di dunia ini. Ya, wala tukhsirul mizan, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksudnya adalah janganlah kalian mengurangi timbangan kebaikan kalian nanti pada hari kiamat. Ini merupakan maksud dari innal jazaa'a min jinsil amal. Balasan bergantung pada amal. Artinya jika seorang menjual suatu barang kepada pembeli, kemudian penjual tersebut mengurangi timbangan atau takaran, maka pada barang yang dijualnya, maka secara pasti timbangan amalnya di akhirat juga akan ikut berkurang. Karena eh, gantinya nanti di akhirat, imma pahala, imma dosa. Kalau bukan pahala ya dosa. Itulah nanti sebagai alat tukarnya nanti di akhirat. Kita pernah dizolimi, kita pernah menzolimi, maka penukarannya adalah dosa-dosa atau pahala yang kita lakukan. Itu diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, hendaknya seseorang selalu berhati-hati jika dia mengurangi timbangan di dunia. Maka timbangan amal kebaikannya di akhirat juga akan berkurang. Hal itu sudah menjadi satu hukum yang lazim. Karena di akhirat kelak pahala orang yang zalim akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Dan ini sekaligus menjadi peringatan bagi orang yang berjualan, berbisnis, agar menghindari kedustaan dan kebohongan dalam bisnis atau dagangannya. Karena banyak yang digunakan untuk berbohong khususnya bagi para pedagang, yaitu dengan cara mengurangi timbangan atau takaran. Setiap kali dia mengurangi takaran, maka tanpa sadar sejatinya dia mengurangi amal kebaikannya di akhirat. Atau dia berdusta tentang barang dagangannya, ya dia bilang ini masih fresh, baru datang pagi ini, padahal datangnya mungkin udah sepekan yang lalu, berapa hari yang lalu. Atau dia terlalu banyak bersumpah demi Allah, ini juga kurang baik. Ya, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Ya, al-anam itu makhluk ciptaan Allah, atau lebih spesifik lagi manusia. Makanya kadang kita temui orang namanya apa? Khairul anam. Khairul anam berarti manusia atau makhluk terbaik, itu bagus. Khairul insan, nah sama lah itu. Mirip seperti itu ya. Ayat ini menyebutkan di antara nikmat Allah, Allah menciptakan bumi di alam ini, dia meletakkannya, memudahkannya dan menyiapkannya bagi manusia. Begitu juga bagi hewan-hewan ternak. Ini merupakan dalil bahwa bumi Allah persiapkan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup normal di luar bumi, dan itu tidak akan mungkin. Disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 24 sampai 25, qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
Turunlah kamu, kata Allah. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Maka maksudnya adalah bahwa di bumi manusia akan hidup. Allah mendahulukan firman-Nya dengan jar majrur, fiha tahyauna. Ya, huruf jarnya di situ mana? Fi. Ya, yang membaris. Di dalam kaidah bahasa Arab hal ini memberikan faedah pembatasan. Al-hasr, ya, pembatasan. Artinya hanya di atas muka bumilah manusia dapat hidup. Dan hanya di atas bumilah manusia akan meninggal dunia. Dan hanya dari bumilah manusia akan dibangkitkan. Pernah ditanya kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apakah seseorang bisa ke planet Mars? Apakah seseorang bisa ke bulan? Maka jawabannya adalah tidak ada dalil yang melarang seseorang untuk pergi ke satu planet di luar angkasa. Hal itu bisa saja terjadi, kata beliau. Tetapi tidaklah mungkin untuk hidup normal di sana. Hidup yang normal bagi manusia hanya di atas muka bumi. Ya, disebutkan bahwa jika seorang hendak keluar angkasa, maka dia harus memakai baju astronot. Padahal satu buah baju astronot berharga 150 miliar. Masya Allah. Mahal ya. Karena baju-baju tersebut memiliki sifat-sifat khusus, kuat dan tahan dalam suhu dengan derajat yang tinggi maupun rendah. Terdapat oksigen dan dengan berbagai macam spesifikasi tertentu. Maka bagaimana mungkin manusia dapat hidup di bulan, planet Mars atau planet-planet yang lain? Jika bumi merupakan tempat tinggal manusia, jadi bumi merupakan tempat tinggal manusia. Karena bumi tersebut Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk mereka. Kira-kira memang benar ada orang yang sudah sampai ke Mars itu, Pak? Mana yang ahlinya? Hah? Belum ada. Berarti itu nggak benar ya? Berita-berita yang siapa? Neil Armstrong ke bulan mungkin. Tapi kalau ke planet lain, nah itu ya. Dan itu beritanya benar, Pak. Yang ke bulan itu memang benar ada. Hoax atau tidak itu? Iya, iya. Nah, nah. Artinya dia putarannya lebih. Nah, iya. Hmm. Artinya sulit ya untuk bisa mendarat di situ ya. Nah, iya, iya, iya. Nah, taib, taib. Nah, ada nggak ilmuwan Islam yang membenarkan itu gitu ya? Ini perlu kita rujuk. Iya ya. Ahlian ya, ahlinya ya. Masya Allah. Iya. Eh, Abu Ammar apa? Sarjana apa? Bagian apa? Iya ya. Masya Allah. Baik, jadi itu jamaah sekalian. Saya ingin mengatakan mungkin saja bisa terjadi, tapi untuk dia bisa tinggal di sana, hidup di sana, itu tidaklah dikatakan bisa stabil, tidaklah layak, dan bukan seperti itu tujuan penciptaan kita sebagai umat manusia. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Di bumi ada buah-buahan. Sedangkan planet lain selain bumi tidak ada. Maka bagaimana mungkin manusia hendak hidup di sana? Di dalam ayat ini Allah menyebutkan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah letakkan di bumi, Allah tidak menjadikan bumi hanya berupa dataran tanpa ada isinya. Akan tetapi dia juga menyiapkan kenikmatan-kenikmatan yang lain berupa buah-buahan, pohon kurma yang memiliki al-akmam, penutup. Maksudnya adalah kelopak buah kurma. Para ulama menjelaskan Zatul Akmam dengan dua tafsiran.
yaitu serbuk sari, ini yang pertama, serbuk sari pada kurma yang terletak di dalam kelopak yang menutupinya. Dan suatu saat dia akan terbuka ketika tiba waktunya. Itu musim panas seperti ini berarti ya? Iya ya. Nah, Masya Allah. Itu menandakan bahwa kurma tersebut telah matang. Maka di dalam ayat ini disebutkan dengan kurma yang memiliki kelopak yang menutupinya. Makna yang kedua dari Zatul Akmam, serabut yang menutupi batang kurma, ya, hingga seakan-akan buah kurma tertutupi dengan serabut tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Samarqandi, ya, lihat dalam Bahrul Ulum lis Samarqandi, tafsir Ibnu Atiyah dan tafsir Imam Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi termasuk ya luar biasa ya. Padahal beliau dari Cordoba, apa, Spanyol ya. Masya Allah. Isbania. Tapi dia menjadi ulama tafsir. Ya. Ada lagi yang namanya Al-Andalusi, Al-Isbani. Ya, jadi banyak ulama-ulama itu yang memang mereka itu datang dari luar Arab, kemudian belajar dan menjadi seorang ilmuwan, ahli agama, Masya Allah. Nah, seperti Imam Muslim ya, Al-Khurasani, Al-Imam Bukhari, Bukhara di mana Pak? Uzbek ya, Uzbekistan. Ya kalau kita ketemu mungkin kita tahu kalau dia itu bukan orang Arab gitu kan. Apalagi yang sudah lama di sini dia bisa bedain. Walaupun pakai pakaiannya, pakai pakai jubah dan pakai simak misalkan, kita bisa lihat oh dia ini non Arab. Tapi itulah la farqa baina Arabiyyin wal a'jami. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan Ajam kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh di sini disebutkan wal habbudul asfi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Artinya gandum, biji-bijian, beras dan lainnya yang menjadi makanan pokok bagi manusia pada umumnya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa biji-bijian itu memiliki kulit yang kering, menempel dan menutupinya. Ada juga menafsirkan ya bahwa biji-bijian tersebut memiliki daun-daun yang kering. Biasanya daun-daun yang kering itu dikumpulkan oleh orang-orang, kemudian dijadikan bahan makanan bagi hewan-hewan ternak mereka. Habbah ya, habbu. Itu biji-bijian artinya. Allah menyebutkan berbagai kenikmatan yang diberikan di muka bumi ini. Di antaranya adalah biji-bijian yang murni memiliki gizi. Lalu buah-buahan yang manusia dapat merasakan kelezatannya. Begitu juga dengan kurma, memiliki khasiat yang bercampur antara buah-buahan dan gizi. Selain sebagai buah-buahan, dia juga memiliki gizi yang tinggi. Bahkan kenikmatan ini tidak hanya dirasakan untuk manusia saja, namun untuk hewan-hewan ternak. Apa hewan yang makan kurma, Pak? Ada. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan ya daun-daun kering untuk hewan ternak yang ada di muka bumi ini. Kita lihat ya, di beberapa daerah yang dingin ya suhunya, kita lihat hewan ternak itu makan eh, rumput yang sudah mengering, ya, yang sudah mengering, dan itu masih bermanfaat bagi mereka begitu ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma-aroma yang harum. Makanya intinya jamaah sekalian apa? Ma khalaqna hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Makanya tidak baik dan kurang tepat ketika orang membuat lelucon-lelucon. Apa fungsinya mata kaki? Apa fungsinya ini? Apa fungsinya ini? Seolah-olah mempertanyakan, ya, atau seolah-olah mengolok-olok. Waliyadzubillah. Ini nggak benar yang seperti ini. Ya, apa fungsinya apa mata kaki bagi kita? Seolah-olah dia mau mengejek begitu ya. Nah, jadi itu tidak dibenarkan. Hati-hati dengan istihza, mengolok-olok syariat, mengolok-olok ciptaan Allah, ya. Itu tidak dibenarkan.
Seperti lagi mereka bilang, apa fungsinya puting susu laki-laki misalnya. Tapi dalam rangka mengolok-olok. Ya kita yang tidak belum sampai ke sana ilmunya, tetapi pasti ada fungsinya. Ya, karena tidak ada yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini dalam keadaan sia-sia. Lalu dijelaskan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, bumi beserta isinya, ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bumi beserta isinya adalah suatu kenikmatan yang besar. Dalam bahasa Arab, kuma memiliki makna kalian. Itu istilahnya al-musanna, kata ganti dua. Ya, kata ganti untuk dua orang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah manusia dan jin. Itu ya yang kita sebutkan juga kemarin. Kalau dia sendirian, Robbika, Robbika, Robbikuma, Robbikum, ya, itu wazannya kembali kepada apa? Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, ya, iya, ya, iyana. Jadi itu dia. Jadi kenapa dikatakan di situ dengan menggunakan dhamir musanna, ya, dua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, artinya seakan-akan Allah berfirman, wahai manusia dan jin, nikmat apa lagi yang akan kalian dustakan dari Rabb kalian? Padahal telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang disiapkan kepada kalian. Ya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ini, ada dalam satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a surat Ar-Rahman ala ashabihi fasakatu faqal, mali asma'ul jinna ahsana jawaban li rabbiha minkum ma ataitu ala qaulillahi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu la bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzib falakal hamdu. Jadi setiap kali Nabi membaca, ketika Nabi membaca surah Ar-Rahman, setiap kali melintasi ayat ini, membaca ayat ini, para sahabat diam saja, Pak. Ya, para sahabat diam saja. Tapi ketika Nabi membacakan ini, didengar oleh bangsa jin, mereka menjawabnya dengan jawaban yang dijelaskan dalam riwayat ini. La bi syai'in min ni'amika rabbina. La bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzib. Falakal hamdu. Apa artinya? Tidak ada nikmat, tidak ada satu nikmat pun yang kami dustakan dari engkau, wahai Rabb kami. Segala puji hanya untuk engkau. Oleh karena itu, dari hadis ini para ulama berdalil bahwa jika seorang mendengar orang lain membaca firman Allah yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di salat atau di luar salat, ya. Kalau di luar salat dia dengan syarat dia menyimak dari awal. Dia fokus menyimak, bukan hanya selintas saja, tidak. Dia fokus menyimak dari awal misalnya. Ya, maka apa yang kita baca ketika ada orang membaca ini atau kita yang baca, kita katakan la bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzib falakal hamdu. Ya. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban jin dan manusia. Dan ya dalam hati tidak apa kita baca. Karena ini ada ketentuannya. Sama dengan ketika imam membaca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil, ya, yang paling bijaksana? Maka kita katakan bala wa bala ya Rabbana. Atau kita katakan bala, iya benar. Bala itu artinya kan iya. Kalau kita kalau pertanyaannya alaisa, jawabannya bala. Nah, kalau kita bilang na'am berarti artinya tidak. Ya. Alaisallahu biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bala, ya kan? Di akhir surah Yasin apa itu? Alaisa kan ada juga. Dan jawabannya bala. Kalau ada orang yang mengatakan alaisa, alaisa artinya kan bukankah? Kalau kita bilang iya, berarti bukan. Jadi jawabannya bala. Bala wa ana dzalika minasyahidin.
Ya, iya benar dan saya termasuk orang yang bersaksi tentang itu. Itu kita bilang ada beberapa ayat ya di dalam Al-Qur'an yang ada riwayat atau hadis dari Nabi. Ketika imam baca itu, kita baca kita baca jawaban yang lain. Ya, itu dia. Hal ini bertujuan sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan Allah. Apalagi di surah Ar-Rahman tuh ada 30-an lebih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi harus hafal kita ini. La bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzib. Falakal hamdu. La bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzib. Falakal hamdu. Nah, Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mendorong manusia untuk bersyukur kepada Allah. Karena betapa banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Mereka lupa dengan nikmat Rabb yang diberikan. Bahwasanya Allah telah memberikan banyak nikmat dari rububiyahnya, di antaranya berupa kenikmatan dunia. Di antara bentuk tidak bersyukurnya manusia, ya, adalah manusia beribadah kepada selain Allah. Menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Seperti halnya yang terjadi kepada sebagian dari mereka yang telah tertimpa satu penyakit lalu berobat, kemudian sembuh dari sakitnya, kemudian dia berkata, karena dokter saya menjadi sembuh dari sakit. Ya, begitu juga jika sebagian mereka ditolong oleh polisi misalnya, lalu mengatakan karena polisilah saya bisa selamat. Ini adalah di antara contoh manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga mereka menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Padahal yang menyembuhkan, yang menyelamatkan adalah Allah. Walaupun dia nggak niat, tapi terucap begitu saja. Kata para ulama, ini hukumnya makruh mendekati haram. Apa? Sabukul lisan, gitu ya. Keceplosan kalau bahasa kita gitu ya. Nah, itu juga terlarang. Maka harusnya dia bilang qadarullah. Itu semua atas ketetapan Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baru dia berterima kasih kepada dokter itu. Terima kasih kepada orang yang menolongnya. Jazakallahu khairan. Tapi ada terpatri di dalam hatinya bahwa itu semua terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah. Iya, itu dia berarti mensejajarkan. Tidak boleh mensejajarkan antara pertolongan Allah dengan pertolongan makhluk. Nah, karena wow di situ wow ataf dan itu haram kalau dia bilang begitu. Nah, tapi kalau dia bilang Masya Allah thumma syi'ta, kita bilang Masya Allah wahdah, semua atas kehendak Allah yang Maha Esa, gitu ya. Demikian. Di antara bentuk tidak bersyukurnya adalah manusia menyandarkan kenikmatan kepada diri sendiri, yaitu merasa percaya diri karena kecerdasannya, pengalamannya, sehingga dia meraih keberhasilan. Dia anggap itu karena dirinya sendiri. Bahkan perbuatan ini termasuk bentuk berdusta kepada nikmat Allah Azza wa Jal. Maka dari itu, hendaknya seseorang tidak mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat tersebut, segala yang dirasakan oleh manusia adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Allah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam, dari tanah yang kering seperti tembikar. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi juga dalam tafsir Al-Alusi, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan penciptaan Nabi Adam alaihi salam dalam beberapa fase. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, kun. Mana kun? Jadilah. Fayakun.
maka jadilah sesuatu itu. Dan penciptaan Nabi Isa alaihi salam tidak lebih hebat dari Nabi Adam alaihi salam. Karena Isa alaihi salam dilahirkan dari seorang ibu. Adapun Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Maksudnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tin, tanah yang bercampur dengan air, dan lazib, lazib melekat, ya, seperti tanah liat. Dan ini juga bantahan bagi orang-orang apa? Orang-orang Nasrani. Kalau mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan karena lahir tanpa ayah, maka lebih berhak sebenarnya Nabi Adam. Tanpa ayah dan tanpa ibu. Dan itu pun tidak kita jadikan sebagai Tuhan. Kita menganggap Adam adalah Nabi. Nabi Isa juga kita anggap Nabi. Ya seperti itu jamaah sekalian. Karena kan mereka apa namanya? Mereka juga percaya dengan kisah Nabi Adam. Ada dalam perjanjian lama itu ada. Cuma versi mereka itu iblisnya berubah jadi ular. Dan versi mereka itu Hawa yang menggoda Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Dan itu pula yang tersebar. Padahal sebenarnya yang duluan makan buah khuldi itu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Afwan, yang digoda sama iblis untuk memakan buah Adam pertama sekali, buah khuldi adalah Nabi Adam. Itu versi yang islaminya. Nah, dan di sini jamaah sekalian, setelah itu Allah menjadikan tanah tersebut tin, tanah yang bercampur dengan air. Setelah itu tanah tersebut memiliki sifat lazib, lengket. Lalu Allah membiarkan tanah tersebut menjadi hamaim masnun, tanah yang mulai menghitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap karena dibiarkan dalam waktu yang lama. Kemudian dibentuk dan dibiarkan menjadi salsal, tanah kering seperti al-fakhar, yaitu tembikar. Setelah itu Allah meniupkan roh sehingga menjadi Adam. Demikianlah proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Hal ini mirip seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Beliau membuat burung dari tanah liat sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 49. Ya, anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka itu menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan semua karena kekuasaan Allah. Jika Allah ingin menghendaki sesuatu, maka cukup berfirman, kun fayakun. Jika ditelusuri menurut ilmu kimia, hal ini tidaklah mungkin terjadi. Karena bagaimana mungkin unsur tanah dengan waktu yang cepat berubah menjadi unsur daging. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala semua itu menjadi mudah, tidak ada yang mustahil. Allah berfirman, "Wa khalaqal janna mim marijim min nar." Udah adzan Isya, Pak. 10 menit lagi salat. Nah, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab ba'da salat Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.